Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Marcelo Chandra, NIM 1915036088 dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan materi TAM, UNTAUD, dan DPTB. Yang pertama ada TAM atau Teknologi Acceptance Model. Model penerima teknologi atau teknologi acceptance model TAM adalah salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Modifikasi model TAM dilakukan oleh Penkates dengan menambahkan variabel trust dengan judul Trust Intensive Technology Acceptance Model yang meneliti tentang hubungan antara variabel TAM dan trust. Modifikasi TAM lainnya yaitu Trust dan Risk in Technology Acceptance Model atau TRITAM yang menggunakan variabel kepercayaan dengan risiko bersama variabel TAM. Teknologi acceptance model atau TAM merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Brent Davis pada tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari teori of Resonant Action atau TRA yang lebih dahulu dikembangkan oleh Fishbein dan Ashgen pada tahun 1980. Faktor teknologi acceptance model. Faktor penyebab pengalaman sebenarnya berkaitan erat dengan faktor kedua dari TAM, yaitu kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi. Menurut Wijaya tahun 2006, kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor pertama berfokus pada teknologi itu sendiri, misalnya pengalaman pengguna terhadap pengguna teknologi jenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi jenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna akan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Demikian pula sebaliknya. Faktor ketiga atau yang terakhir mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah kesediaan mekanisme support yang handal. Selanjutnya ada UNTAUD atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UNTAUD atau United Theory of Acceptance and Use of Technology merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh Penkates et al. Untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi. Menurut Christoforus, keberhasilan pengguna atau penerapan teknologi tergantung pada penerimaan dan penggunaan setiap individu pemakainya. UNTAUD merupakan gabungan dari 8 teori-teori penerimaan teknologi sebelumnya. 8 teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori of Resonant Action atau TRA. Yang kedua ada teknologi acceptance model atau TAM. Yang ketiga ada motivational model atau MM. Keempat ada teori of Planet Behavior atau TBB. Kelima ada Combined TAM and TBB atau CTEM TBB. Keenam ada Model of PC Utilization atau MPCU. 7 ada Inovasi Diffusion Theory atau ITD. Yang terakhir 8 ada Social Cognitive Theory atau SCT. UNTAUD atau United Theory of Acceptance and Use of Technology merupakan salah satu model penerimaan teknologi informasi. Implementasi suatu teknologi informasi selalu berhubungan dengan penerimaan pengguna. Sejauh mana pengguna dapat memahami teknologi tersebut adalah hal penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi teknologi tersebut. UNTAUD memiliki 4 faktor utama yang langsung berpengaruh terhadap minat pemanfaatan atau behavioral intention dan perilaku pengguna atau use behavior. Keempat konstruk ini adalah ekspektasi kerja atau performance ekspektasi, ekspektasi usaha atau effort ekspektasi, faktor sosial atau social influence, dan kondisi yang memfasilitasi atau facilitating condition yang digambarkan dalam kerangka konseptual. UNTAUD bertujuan untuk menjelaskan minat pengguna dalam
menggunakan sistem informasi dan perilaku pengguna berikutnya. Selanjutnya ada teori Planet Behavior atau TPB. Theory of Planet Behavior TPB merupakan perluasan dari teori of Resonant Action atau TRA. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu attitude toward of behavior dan subjective norm. Sedangkan dalam TBB ditambahkan satu faktor lagi, yaitu pervasive behavior control. Theory of Planned Behavior atau TBB merupakan pengembangan dari Theory of Resonant Action atau TRA. Asnes dalam Yogyakarta 2006 mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsi atau persepsi behavior. Konstruk ini ditambahkan di TBB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilaku. Selanjutnya ada faktor-faktor teori Planet Behavior atau TBB. Sikap terhadap perilaku. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Individu yang melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap sesuatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggap positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku. Selanjutnya, persepsi kontrol perilaku. Dalam berperilaku, seseorang individu tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilaku di bawah kendali individu tersebut. Atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya, di mana seseorang individu dapat mengontrol perilaku dalam kendali individu tersebut. Pengendalian seseorang individu terhadap perilaku disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut, seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan yang ada di sekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkan merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum.